Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Setinggi puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha pengatur atas nikmatnya yang melimpah dan mengalir, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat kufur dan menjadikan kita menjadi hambanya yang rajin bersyukur. Selawat dan salam rindu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan yang menebarkan kemaslahatan, mengajarkan nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, sungguh merupakan suatu kebahagiaan ketika kita diberi kesempatan untuk menghirup udara Ramadan, bulan yang penuh keagungan, keberkahan, dan berlimpah cucuran ampunan. Dalam rahim Ramadan Al-Quran dinuzulkan. Dalam setiap detak nafas Ramadan kebaikan dilipat gandakan. Pada siang harinya kita diwajibkan puasa Ramadan untuk meraih predikat muttaqin. Pada malam harinya kita dianjurkan qiyam Ramadan dengan harapan dosa-dosa yang telah lalu berguguran. Kesyahduan malam Ramadan memercikkan wewangian. 10 terakhir Ramadan berburu malam kemuliaan. Khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan ini tempat yang paling terbaik, di mana zakat disalurkan, di mana infak dikeluarkan, di mana sedekah diberikan. Sungguh Ramadan lahan paling pahala, di mana kita meraih keutamaan, kelebihan yang begitu luar biasa dahsyatnya. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, dari sekian banyak bisnis Ramadan seperti yang telah kita uraikan di atas, pada kesempatan ini ada 3 bisnis Ramadan yang tidak akan pernah merugi apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Pada ayat ke-29 surah Fatir dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itulah yang akan mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Kaum muslimin sidang pendengar yang budiman, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 bisnis yang tidak akan pernah merugi. Apalagi jikalau kita tuangkan dalam piring emas Ramadan, tentu nilainya akan semakin tinggi dan lebih menawan. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Salah satu penyebab kenapa Ramadan disebut sebagai bulan istimewa, karena pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam.
mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramalan-ramalan Al-Quran tepat dan jauh dari kebohongan. Pernyataan-pernyataan Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Dan yang lebih menarik dari Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling banyak dibaca di dunia. Al-Quran adalah kitab suci yang paling banyak dihafal oleh manusia. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia bagi orang-orang yang mengimaninya. Hadirin yang berbahagia, kenapa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Jawabnya adalah bahwa Al-Quran akan menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia yang akan menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan antara yang hak dengan yang batil. Maka ketika manusia menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, itu ditentukan oleh bagaimana penghormatannya terhadap Al-Quran. Salah satu bentuk penghormatan terhadap Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Al-Quran tidak hanya sekedar sebagai hiasan rumah belaka. Al-Quran tidak hanya sekedar dijunjung, dicium, dan dibela. Dan Al-Quran tidak hanya sekedar dibawa kemana-mana, tapi lebih dari itu, Al-Quran harus selalu dibaca dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Bukankah membaca Al-Quran pahalanya cukup besar? Satu huruf dibaca dengan 10 kebaikan. Bahkan di hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang selalu membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kata Rasul, sesungguhnya Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan melaksanakan sholat. Sholat mempunyai kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Sholat adalah tiang agama. Sholat adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Sholat adalah salah satu tiang kemegahan dinul Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, naik haji. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Begitu hebatnya posisi sholat dalam Islam, sampai-sampai sholat dijemput Rasul tanpa perantara malaikat Jibril. Sholat banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan amal yang pertama kali dihisab nanti di pengadilan Allah kelak adalah masalah sholat. Sholat tidak bisa ditawar-tawar. Jadwal dan tata caranya telah diatur. Mendirikannya pertanda syukur, melalaikannya potret manusia kufur. Takutlah nanti di alam kubur kita pasti bertemu malaikat mungkar dan nangkir. Ketika badan terbujur, ular pasti menggigit keras tiada tara.
Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, sholat di samping kewajiban kita, tapi sholat juga merupakan kebutuhan kita, kebutuhan hati kita, kebutuhan jiwa kita, kebutuhan pikiran kita, kebutuhan cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan cara berperilaku kita. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi pada bulan Ramadan ini, sholat 5 kali sehari semalam jangan pernah kita tinggalkan. Bahkan sholat kita perkaya dengan sholat sunnah. Ada sholat tarawih, ada sholat witir, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat rawatib, dan berbagai sholat sunnah lainnya dalam rangka memperkaya amaliyah Ramadan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, bisnis yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepadanya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan yang tidak merugi, bisnis yang tidak merugi. Berinfak adalah amalan yang paling utama dalam Islam, karena infak di samping membersihkan harta yang ada, infak di samping membersihkan jiwa kita, infak di samping mengembangkan apa yang ada, memperbanyak apa yang tinggal, tapi infak juga membantu orang lain, memberikan keceriaan dan kegembiraan bagi orang lain. Begitu dahsyatnya infak itu dalam potret agama kita. Apalagi pada bulan Ramadan ini, kita jangan pernah lupa dan lalai dalam berinfak. Sirra wa alaniyah, berinfak pada waktu sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah jelaskan kepada kita, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka bil-laili, pada waktu malam, wan-nahari, pada waktu siang, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, mereka tidak pernah khawatir sedikit pun, dan mereka tidak pernah bersedih. Ini adalah jaminan Allah ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, maka jaminan Allah ada pahala disiapkan di sisinya. Wala khaufun alaihim, tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah bersedih. Hadirin yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk menebar manfaat, merangkai maslahat, menggelorakan semangat berinfak, bersedekah, dan berzakat. Lihatlah anak-anak yatim kita tanpa ayah. Masa depan mereka curam dan membuat kita sedih. Ibunya susah mencari nafkah. Terkadang ada yang menjadi asisten rumah tangga, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Anak-anak yatim kita ini membutuhkan uluran tangan kita. Lihatlah orang-orang miskin dan papa mencari sesuap nasi, terkadang meneteskan air mata. Rumah seada dan apa adanya, terkadang beralaskan tanah dan berdinding kayu biasa. Pekerjaan tidak ada, menghibah dan meminta-minta.
orang-orang miskin dan papa ini adalah tanggung jawab kita untuk mengangkat kehormatan mereka. Lihatlah guru-guru mengaji, guru-guru TPQ, guru-guru madrasah yang jauh dari kemewahan, tapi mereka adalah insan yang paling berjasa dalam mencerdaskan anak-anak kita di bidang agama. Kita yang diberi nikmat lebih oleh Allah seharusnya membantu dan mengangkat harkat dan martabat mereka. Lihatlah masjid yang terbengkalai bangunannya membutuhkan kedermawanan kita. Lihatlah madrasah-madrasah, bangkunya, mejanya, semua membutuhkan uluran tangan kita. Ramadan ini seharusnya mengetuk pintu hati kita untuk menggelorakan semangat berinfak. Jangan kita kikir, jangan kita malas dan enggan menolong orang lain. Ketika kita ditanya, kenapa manusia itu malas berinfak? Kenapa manusia itu tidak mau bersedekah? Jawabnya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu membisikkan kemiskinan dalam hatimu. Syaitan itu menanamkan kemiskinan dalam hatimu. Syaitan itu membayang-bayangkan, menakut-nakutkan kita akan kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya. Lalu kemudian mengajak kita untuk berbuat kikir dan pelit. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, ternyata berinfak itu adalah bisnis yang luar biasa, tidak pernah merugi. Dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah akan dibalas 700 kali lipat. Luar biasa. Ini adalah kesempatan emas buat kita. Bisnis-bisnis ini mari kita hidupkan pada bulan Ramadan. Ada 3 bisnis. Pertama, selalu membaca Al-Quran. Al-Quran kita jadikan bacaan sehari-hari. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran, dan jangan pernah meninggalkan mengamalkan Al-Quran. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 kali sehari semalam. Dan kita perkaya dengan ibadah sholat sunnah lainnya. Dan yang terakhir, infak, mari selalu kita gelorakan. Semoga bisnis Ramadan ini akan menghadirkan kita kepada keberuntungan dan menghadirkan kita kepada kemenangan. Terima kasih dan mohon maaf atas berbagai kekurangan. Saya Kamil Gule, alumni Mustafawiyah 97, menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.